Hai teman-teman, saya Dr. Cici dan selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin bahas tentang pulse oximetry. Gua review singkat tentang pulse oximetry yang saya beli, mereknya Spirit. Kalau teman-teman penasaran perlu apa enggak beli pulse oximetry, teman-teman bisa langsung cek di Instagram saya di @kristiantotangkau. Di situ udah saya jelasin kondisi-kondisi apa aja yang perlu beli pulse oximetry sama kalau nggak perlu beli pulse oximetry. Sebelumnya kita unboxing dulu nih. Oke, jadi kita mau unboxing dulu. Ini pulse oximetry yang kita beli ya. Di dalamnya ada sertifikat, tanggal pembelian dan sebagainya. Ada manual book juga. Standar aja sih. Berbagai bahasa juga ada ini. Terus, nah ini barangnya. Ada pulse oximetry-nya. Nah, pulse oximetry yang saya beli ini yang bisa mengukur untuk saturasi aja sama ukur heart rate. Ya, itu aja sih. Selain itu di paket pembeliannya juga ada baterai AAA ya. Dapat 2 langsung untuk penggunaan di pulse oximetry-nya. Sama dapat seperti strap gitu. Jadi buat teman-teman yang pingin ngalungin atau pingin digantungin pulse oximetry-nya itu udah lengkap banget. That's it. Disclaimer dulu sebelumnya, ini honest review, saya nggak di-endorse apa-apa. Saya murni beli memang untuk kebutuhan, sekaligus aja saya review supaya dapat info buat teman-teman. Dari desainnya dulu, bisa saya bilang cukup oke ya. Yang saya dapat ini warnanya putih mayoritas sama layarnya warna hitam. Ya, bodinya sih oke, clean gitu. Terus dia sebenarnya juga ada beberapa warna. Setahu saya ada warna ungu, hitam, warna kombinasi juga. Tapi yang saya dapat warnanya putih kali ini. Selain itu juga ada lubang buat naruh kayak macam gantungannya gitu. Jadi ini bisa kayak gini kurang lebih gantungannya. Jadi ini bisa dikalungin, bisa digantungin, terserah teman-teman. Layarnya sendiri udah pakai LCD dia. Ya, jadi kita bisa lihat dengan enak. Dalam gelap juga kelihatan, terang juga kelihatan. Cukup banget cahayanya. Di sini yang kelihatan tuh ada saturasi, ya SpO2 itu saturasi, sama ada PR BPM itu pulse rate, maksudnya detak jantung teman-teman. Ini dihitung dalam waktu 1 menit, jadi ada berapa detak gitu. Secara umum barang ini juga cukup lumayan bagus karena setelah kita nggak pakai, lihat dia mati sendiri gitu. Jadi ketika kita mau pakai, tinggal masukin, pencet, nyala lagi. Nggak dipakai, dibiarin, nanti dia mati sendiri lagi. Kurang lebih mungkin 4 detikan ya. Coba dilihat. Saya juga nggak terlalu hafal, mungkin 5-6 detikan. Sensornya di sini ini pakai semacam kayak infrared, ada di bagian dalamnya. Jadi nanti kita tinggal masukin tangan kita itu. Sebenarnya nggak cuma 1 jari sih, mau jari tangan, jari kaki juga bisa tinggal dimasukin aja. Nah, sedikit info teman-teman, pulse oximetry yang bagus itu harusnya adalah pulse oximetry yang hanya berfungsi kalau kita masukin tangan atau jari kaki. Oke, kalau kita masukin kayak pensil, sendok, itu harusnya dia langsung mati atau tidak bisa mendeteksi. Soalnya saya banyak nemuin ada beberapa review di internet untuk pulse oximetry yang dijual yang memang relatif lebih murah, tapi banyak yang ngomong dimasukin pensil, dimasukin sendok, ballpoint, itu tetap berfungsi. Nah, kalau sudah kayak gitu jelas pasti ngaco hasilnya. Dan itu teman-teman jangan sampai beli. Saran saya adalah beli pulse oximetry yang memang terdaftar resmi. Nggak masalah sih import dari buatan China, buatan Jerman, apa nggak masalah. Yang penting resmi di Indonesia. 1, masalah garansi juga lebih gampang. Yang kedua, biasanya tahu resmi apa enggak, lihat ada kayak kode Kemenkesnya gitu. Nah, untuk yang pulse oximetry yang saya beli ini, merek Spirit ini ternyata ada kode Kemenkesnya. Jadi lebih aman juga buat konsumen. Sudah teruji oleh Kemenkes dan sesuai standar kesehatan. Selain itu, yang bagus biasanya punya margin of error yang lebih dikit, bisa dibilang kurang lebih 1-2%. Ya nggak mungkin ada pulse oximetry yang sempurna yang 100% benar, itu nggak mungkin ya. Jadi pasti ada margin of error, tapi semakin mahal suatu pulse oximetry biasanya margin of errornya itu semakin kecil. Rata-rata harga kurang lebih biasanya sekitar 200 ribuan ya, itu yang paling baseline standar. Di bawah itu udah jangan beli deh teman-teman, karena pasti banyak palsunya. Nah, minusnya barang ini, biasanya nungguin nih, apa sih jeleknya ini pulse oximetry yang ini? Yang pertama yang saya dapetin adalah waktu untuk scanningnya itu cukup lama dibandingkan pulse oximetry yang mungkin merek-merek lain, itu dia lebih cepat. Yang ini agak lebih lama dan kadang-kadang bisa ada hasil yang cukup drastis. Kayak waktu pertama kali nyalain biasanya itu tiba-tiba heart rate udah 200. Itu udah jelas nggak masuk akal gitu loh.
Tapi nanti setelah beberapa saat, mungkin 10 detikan, dia berangsur-angsur berubah angkanya. Ada yang nyobain dia nggak olahraga, istirahat aja, tiba-tiba heart rate-nya sampai 180. Tapi setelah diam beberapa saat, turun langsung 90. Jadi itu ya mungkin kelemahan pertamanya. Yang kedua sebenarnya ya kurang lebih sama, semua pulse oximetry. Kalau tangan kita basah, terus banyak gerak, itu biasanya sensornya jadi lebih susah untuk mendeteksi. Overall, barang ini oke banget sih. Beneran teman-teman, dari desainnya juga udah keren gitu loh. Jadi kalau dibawa juga nggak malu-maluin, fungsi juga oke, dan yang penting juga harganya. Harganya cukup kompetitif sih, ini aku beli di harga Rp500.000. Kalau teman-teman mau beli barang yang sama ini, saya akan taruh nggak ada link pembelian sih, saya akan taruh informasinya aja di deskripsi, teman-teman bisa beli. Itu salah satu toko alat kesehatan yang saya beli di Surabaya. Oke, segitu aja videonya. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Share ke teman-teman yang lain, siapa tahu bermanfaat. Consider subscribe juga kalau teman-teman mau dukung channel ini supaya terus bertumbuh jadi lebih baik lagi. Thank you sudah nonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.